Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan model dan metode pembelajaran IPA SD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Amelia Maharani, yang kedua Awalia Putri, dan yang ketiga Awaliyah Novianti. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pendekatan spesifik dalam mengajar, menurut Engjen dan Kauchak pada tahun 2012. Model pembelajaran adalah suatu pendekatan yang berisi cara dan langkah-langkah seseorang guru dalam menyampaikan suatu pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, disertai pengembangan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan. Di sini juga ada ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Engjen dan Kauchak pada tahun 2012, yang pertama ada fondasi, yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga ada fase. Yang pertama, model pembelajaran didukung oleh teori penelitian tentang pembelajaran dan motivasi. Dan yang kedua, tujuan. Model pembelajaran dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan diri berbagai aspek, serta memperoleh pemahaman mendalam tentang bentuk spesifik materi. Yang ketiga adalah fase. Model pembelajaran mencakup serangkaian langkah-langkah atau fase yang bertujuan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran IPA di SD. Nah, di dalam model pembelajaran IPA SD, yang pertama ada model pembelajaran langsung. Model pengajaran langsung adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan prosedural yang terstruktur dengan baik, yang dengan diajarkan dengan pola bertahap. Selanjutnya ada langkah-langkah merencanakan pembelajaran langsung. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, melakukan analisis tugas. Yang ketiga, memilih isi. Yang keempat, merencanakan waktu dan ruang. Nah, selanjutnya yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat didefinisikan menurut Dewey dalam Sujana pada tahun 2001 sebagai interaksi antara stimulus dengan respons yang merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang berusaha menghadirkan permasalahan-permasalahan yang autentik atau nyata sehingga siswa mampu memberikan solusi dan penanganan yang terbaik pada permasalahan tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan model pembelajaran berbasis masalah. Tahap yang pertama, orientasi pada masalah. Guru dapat menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Tahap yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Engen dan Kauchak dalam Trianto 2012, pembelajaran kooperatif memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa untuk melatih kepemimpinan dan keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan berinteraksi dengan perbedaan latar belakang siswa. Kemudian, tahapan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. Kemudian yang kedua, menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok belajar agar melakukan transisi secara efisien. Kemudian yang keempat, membimbing kelompok belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Kemudian evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian yang terakhir, memberikan penghargaan. Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Kemudian selanjutnya ada tipe-tipe pembelajar kooperatif. Yang pertama yaitu tipe STID, Student Team Effacement Division, yaitu gagasan adanya STID adalah siswa dapat saling membantu dan mendukung temannya yang lain. Namun, pembelajaran ini masih menekankan tanggung jawab individu yang mengakibatkan semua siswa memiliki tanggung jawab untuk saling membantu. Jika STID ini dilakukan setiap minggu, maka akan didapatkan bintang-bintang baru pada tiap minggunya karena reward akan diberikan setiap minggunya. Kemudian yang kedua ada TGT, Team Games Tournament. Adapun langkah-langkah TGT berikut yaitu penyiapan materi, kelompok, kemudian turnamen. Selanjutnya ada Jigsaw. Jigsaw adalah salah satu dari metode kooperatif yang saling fleksibel. Model pembelajaran Jigsaw merupakan salah satu variasi model collaborative learning, yaitu proses belajar kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Kemudian model yang keempat adalah model pembelajaran IPA. Beberapa model yang bisa digunakan dalam pembelajaran IPA yaitu ada model pembelajaran CLES, Children Learning in Science. Model ini dikembangkan oleh kelompok Children Learning in Science di Inggris. Adapun langkah pembelajaran model ini meliputi orientasi, pemunculan gagasan, penyusunan ulang gagasan, penerapan gagasan, pemantapan gagasan. Yang kedua yaitu model pembelajaran SETS,
Science Environment Technology Society. Model pembelajaran ini merupakan konsep belajar bermakna untuk peserta didik, karena peserta didik diajak langsung mempelajari materi IPA dari dampak teknologi yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, yang ketiga, model pembelajaran CTL. Conceptual Teaching Learning adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian ada metode pembelajaran IPA SD. Apa saja metode-metode pembelajaran IPA di SD? Simak slide selanjutnya. Yang pertama, metode ceramah. Metode ini tidak selamanya jelek jika digunakan dalam pembelajaran. Metode ini lebih sesuai jika diberikan pada materi yang berbentuk pengetahuan faktual ataupun deklaratif. Metode ini akan mendapatkan hasil yang baik jika didukung dengan menggunakan media dan skenario pembelajaran yang tepat. Kemudian, tahap dalam metode ceramah. Apa saja tahapan tersebut? Yang pertama yaitu tahap persiapan, yaitu tahapan di mana guru menciptakan kondisi belajar yang baik sebelum mengajar. Yang kedua, tahap penyajian. Tahap ini merupakan tahap penyampaian materi pembelajaran. Yang ketiga, tahap asosiasi. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghubungkan dan membandingkan bahan ceramah yang diterimanya. Pada tahap ini, guru dan siswa melakukannya tanya jawab. Yang keempat, tahap generalisasi dan kesimpulan. Tahap ini, kelas menyimpulkan hasil ceramah yang umumnya siswa mencatat bahan yang diceramahkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tahap evaluasi merupakan tahap terakhir untuk melakukan penilaian terhadap pemahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada metode diskusi presentasi. Metode ini merupakan metode dengan cara menyampaikan tujuan pembelajaran IPA dengan komunikasi interaktif dalam menyampaikan ide atau pendapat dalam suatu forum ilmiah untuk membahas suatu permasalahan IPA menurut Wisudawati 2015. Metode ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk bekerja secara kooperatif, di mana siswa saling bekerja sama dan saling menghargai. Selain itu, mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, serta siswa mampu mengembangkan dan berani memberikan ide secara bebas. Selanjutnya, langkah atau tahapan dalam metode diskusi presentasi. Yang pertama, persiapan. Persiapan merupakan tahapan perencanaan sebelum melakukan diskusi. Jadi, guru harus mampu menentukan tujuan pembelajaran, peserta diskusi, masalah yang akan disampaikan kepada siswa, serta waktu dan tempat yang dibutuhkan untuk diskusi. Yang kedua, ada pelaksanaan. Pelaksanaan dimulai dari pembentukan kelompok diskusi beserta struktur kelompoknya, membagi tugas dalam diskusi, merangsang siswa untuk berpartisipasi, mencatat ide yang penting, menghargai setiap pendapat yang diajukan. Dan yang ketiga yaitu tindak lanjut diskusi. Pada tahap ini berisi kesimpulan yang dilanjutkan presentasi hasil diskusi. Jadi guru juga memberikan penilaian sebagai perbaikan untuk diskusi yang akan datang. Metode pembelajaran IPA selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang sering digunakan oleh guru IPA dalam mendemonstrasikan sesuatu hal.
Metode ini dilakukan dengan memperagakan barang, kejadian aturan, atau suatu tahapan menggunakan media atau alat peraga yang ada yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan dalam metode ini diawali dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Pada tahap pelaksanaan yang dilakukan adalah siswa mengamati kegiatan demonstrasi yang diberikan oleh guru dan melakukan tanya jawab untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pada tahap pelaksanaan, siswa diberi kesempatan untuk mencoba sehingga mereka memahami dan yakin terhadap materi tersebut. Dan pada tahap tindak lanjut, guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk membuat kerangka laporan. Metode pembelajaran selanjutnya yaitu metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode yang digunakan dalam pembelajaran IPA untuk mengabstraksi kenyataan yang ada dengan pemeranan yang hadir dalam bentuk peran. Wisudawati 2012. Metode ini merupakan metode yang menyenangkan karena siswa merasa memerankan sesuatu hal. Menurut Suparno dalam Wisudawati 2012, ada 4 cara yang dapat dilakukan dalam metode simulasi. Yang pertama, orientasi. Di sini, guru dan peserta didik mendiskusikan arti penting simulasi, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari simulasi. Yang kedua, persiapan peserta didik. Di sini, guru dan siswa mempersiapkan skenario dan persoalan yang akan dilakukan simulasi. Yang ketiga, perjalanan simulasi. Di sini, peserta didik diberikan kebebasan dalam melaksanakan simulasi dan guru berperan memfasilitasi agar simulasi berjalan lancar. Yang terakhir yaitu diskusi. Di sini, dalam akhir proses pembelajaran, sebaiknya guru dan peserta didik bersama-sama mendiskusikan tentang simulasi yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, metode eksperimen. Metode ini membantu siswa dalam memahami materi sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena siswa dapat mengamati secara langsung fakta yang ada pada suatu benda atau suatu proses. Pelaksanaan metode pembelajaran ini dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas. Metode selanjutnya yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata dalam hal ini bukan hanya karya wisata kunjungan ke tempat yang jauh atau ke tempat wisata. Namun, karya wisata di sini dapat diartikan kunjungan atau belajar di luar kelas. Langkah-langkah dalam melakukan metode ini yaitu yang pertama, perencanaan karya wisata. Pada tahap perencanaan ini terdiri dari merumuskan tujuan pembelajaran, menetapkan objek karya wisata yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, menetapkan waktu pelaksanaan karya wisata, menyusun rencana belajar, dan merencanakan perlengkapan belajar. Yang kedua, pelaksanaan karya wisata. Pelaksanaan di sini yaitu saat di tempat tujuan dan dibimbing oleh guru. Dan yang ketiga yaitu tindak lanjut. Pada tahap ini, siswa diminta untuk membuat laporan hasil kegiatan karya wisata yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan. Setiap guru harus mampu mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi yang optimal. Model pembelajaran adalah suatu pendekatan yang berisi cara dan langkah-langkah seorang guru dalam menyampaikan suatu pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, serta pengembangan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.